Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menginput item atau koleksi-koleksi ke dalam situs perpustakaan digital yang saat ini kita menggunakan Omeka. Di layar adalah situs perpustakaan digital yang sudah saya install dengan menggunakan Omeka, diakses dengan lokalhost perpustakaan digital. Ini adalah halaman katalognya atau halaman depannya, halaman situsnya. Kita buka lagi satu halaman untuk mengakses halaman admin. Tambahkan saja di belakangnya kata admin. Baik, kita sudah di dalam halaman admin, ya, halaman dashboard pada sistem yang kita gunakan yaitu Omeka. Dan bawaannya itu seperti yang terlihat di layar, ya. Ketika kita sudah menginstalnya, di layar akan tampil halaman dashboard yang menunjukkan angka tersebut berupa item, berupa koleksi, tag, plugin, dan ada satu user. Sebelum kita menginput, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa-apa saja menu yang ada di Omeka ini. Di sebelah atas ada menu-menu seperti plugins, ya. Plugins ini ada 3 seperti ini. Tidak usah kita gunakan, ya, untuk sementara. Lalu ada menu appearance atau tampilan. Appearance ini ada 3 tampilan bawaan dari Omeka. Yang saat ini kita gunakan adalah Thanks Roy seperti ini, ya, temanya. Seperti apa itu temanya bisa kita lihat yang ini, ya. Ini adalah tampilan Thanks Roy tadi. Kalau misalnya kita ingin mengubah ke tema lainnya, misalnya yang kita menggunakan Berlin, diklik saja gunakan tema ini atau use this theme. Oke, tema telah berubah. Bisa kita cek di halaman situsnya. Kita refresh atau reload. Nah, ini adalah tema Berlin. Kalau kita gunakan tema yang satu lagi, tema namanya adalah Seasons. Kita cek. Oke, kita gunakan tema ini. Lalu coba kita cek tampilannya. Nah, dia seperti ini, ya. Ada 3 bawaan dari Omeka ketika kita menginstalnya. Di sini bisa kita juga konfigurasi, ya. Ini tema-temanya, ada style sheet-nya, ada tema misalnya summer untuk season ini, ya, musim. Season misalnya ada logo di headernya, ya. Ada footernya misalnya kasih, ya. Ya, seterusnya dan seterusnya. Lalu saya coba save changes tema dengan summer ini. Kita lihat bagaimana sih tema summer itu, bagaimana bawahnya. Kita reload. Nah, warnanya seperti ini, ya. Dan sudah ada alamat juga di bawah tadi. Oke, tinggal nanti menyesuaikan yang mana kira-kira yang terbaik. Saya menggunakan tema yang bawaan saja, ya. Thanks Roy ini. Oke, baik, selanjutnya ada juga users, ya. Menu samping appearance itu ada users. User ini adalah pengguna dari situs Omeka yang kita buat ini. Saat ini saya sendiri, ya, dengan username, email, dan peran saya itu sebagai super admin, ya. Misalnya kalian punya ya, sebagai kerja kelompok, jadi bisa ditambahkan nama anggota kelompoknya di sini. Misalnya saya punya akun seperti ini, username, punya anggota seperti ini, apa role-nya atau perannya bisa saya kasih. Jadi ada 4 peran di sini, ya. Ada 4 peran: super, admin, researcher, dan kontributor. Masing-masing memiliki tampilan yang berbeda-beda.
Kalau akunnya sebagai super seperti yang saya gunakan saat ini, itu bisa mengakses semua menu-menu. Kalau admin terbatas, hanya mungkin bisa menginput ya beberapa koleksi, namun tidak bisa mengubah tampilan dan menambahkan user. Penambahan user ini hanya bisa dilakukan oleh super admin. Researcher pun mungkin demikian ya. Jadi misalnya kalau ada anggota yang kita ingin jadikan sebagai untuk bertugas sebagai menginput saja misalnya, bisa kita jadikan dia sebagai admin. Lalu klik add user. Ini sudah bertambah ya. Ada bertambah satu perannya sebagai admin. Di sini terlihat statusnya itu belum aktif ya. Bagaimana caranya diaktifkan? Klik edit. Lalu di bawah sini aktifkan, ya, dicentang. Lalu di save. Nah, setelah di save, di sebelah kanannya sini ada 3 menu. Bisa kita berikan passwordnya juga untuk anggota kita, jadi nanti mereka juga bisa mengakses dengan menggunakan username dan password yang kita buatkan ke mereka. Oke, password berubah. Coba kita cek lagi users. Oke, sudah ada dan sudah hidup, artinya ini sudah aktif ya. Di sini. Demikian seterusnya, jika ada lagi anggota lain yang ingin ditambahkan, diklik saja add user. Lalu di pengaturan setting ini adalah ada pengaturan yang secara umum, yang misalnya ada nama situsnya, ya, ada deskripsinya dan seterusnya. Ya, mungkin jika ini deskripsi, misalnya tadi di sini ya, perpustakaan digitalku, cuma karena tidak terlihat tadi, belum ada ya deskripsinya. Bisa kita tambahkan di deskripsi apa misalnya, lalu ada copyright information, site author information dan seterusnya. Ada juga terkait mengenai keamanannya ya, bisa kita cek. Lalu ada cara pencariannya, bisa pencarian keyword dan seterusnya, elemen set, item type dan API. Oke, itu adalah menu-menu di atas, dan menu yang satu lagi itu adalah logout, berfungsi untuk ya logout dari sistemnya. Nah, di sisi kiri ada menu-menu dashboard. Dashboard adalah yang tadi ya. Nah, tadi kita perhatikan saya sudah menambahkan satu lagi user, maka di sini berubah menjadi 2. Awalnya tadi cuma saya sendiri, sekarang sudah menjadi 2. Di sebelah kiri juga di bawahnya dashboard ada items. Items ini adalah bahan pustaka ya, atau dokumen item atau dokumen-dokumen yang akan kita masukkan nantinya ke dalam situs perpustakaan digital kita ini menggunakan Omeka. Nah, di sini Omeka ini menggunakan metadata Dublin Core. Misalnya add an item, tambahkan item, ada seperti ini, ada Dublin Core ya. Ada isiannya ini, aku tidak salah ada 14 isiannya. Ada 14 isian, ada mulai dari title, subject, description, dan seterusnya hingga di bagian bawah ada coverage. Yaitu di sebelah kanannya ada item type, metadata. Ini tipe item yang kita masukkan, apakah berupa dataset, email, event, ya, oral history, service, suara, gambar, dan sebagainya. Lalu ada file, di sini fungsinya untuk mengupload mengupload konten-konten digital ya, seperti misalnya jika ada ebook dalam format PDF, ada film dalam format MP4, ada suara dalam MP3 dan seterusnya. Untuk pengaturan Omeka defaultnya itu batas maksimumnya adalah 40 MB. Jadi ketika ada file yang berukuran lebih dari 40 MB akan terjadi kegagalan penguploadan ya. Jadi pastikan file yang akan diupload itu tidak lebih dari 40 MB. Lalu ada teks ya, seperti ini. Itu item ya. Lalu ada di kiri kita ke bagian collection. Apa bedanya item dengan collection? Collection ini bisa lebih ke pengelompokannya ya. Saya kasih contoh, misalnya di perpustakaan digital saya ini ada koleksi khusus untuk anak kecil ya. Nah, jadi misalnya koleksi anak kecil ini itu memiliki 10 item ya. 10 item, apakah ada buku,
ada film, itu semuanya koleksi anak. Misalnya saya juga memiliki koleksi khusus remaja, ada katakanlah misalnya ada 20 item, ada yang berupa film, ada yang berupa buku, ada yang berupa jurnal, ada berupa gambar dan lain sebagainya. Nah itu pembeda antara collection dengan item ya. Jadi collection ini adalah pengelompokan dari item-item yang nanti kita masukkan ya, supaya fungsinya apa, supaya lebih terorganisir ya dalam pengelolaannya. Oke, nanti kita contohkan. Lalu ada item types. Item types ini adalah bawaan dari OJS. OJS maaf, ini adalah bawaan dari Omega ya. Ada beberapa tipe-tipe item di sini. Misalnya ya bawaannya itu ada berupa teks. Apakah misalnya buku, jadi sini sudah ada keterangannya ya. Misalnya berupa buku, surat, disertasi, poem, puisi, surat kabar yang berupa teks ya. Lalu ada moving image atau gambar bergerak. Ini contohnya bisa berupa animasi, bisa merupakan movie, filmnya, program televisi, ya misalnya ada item yang kita miliki itu berupa misalnya video ya yang kita download dari YouTube. Nah, berarti dia merupakan tipe koleksi, tipe itemnya moving image, ya, oral history, sound dan seterusnya. Di sebelah kanan ini ada juga total itemnya, nanti akan terlihat. Misalnya koleksi kita ada 10, 3 itu berupa moving image, ada 2 berupa teks, selebihnya mungkin berupa sound, suara. Jadi di sini angka-angkanya nanti bisa kita lihat ya. Ya akan terlihat nanti semakin banyak koleksinya akan terdata di sini berapa banyak tipe-tipe itemnya ya. Lalu di bawah sini ada teks, mungkin kita tidak terlalu ini ya, fungsinya nanti bisa kita sampaikan lebih jauh lagi. Untuk menginput item tadi, kita akan memilih ya item sebelah kiri ini. Lalu kita klik add an item. Ini adalah metadatanya ya. Metadata yang akan kita isi, atau dalam bahasa istilah kita sebut sebagai katalog. Oke, kita mulai. Pertama ada title, judulnya. Misalnya yang pertama saya akan katalog adalah ini ya. Kita lihat ini merupakan gambar ya, sebuah rumah tongkonan di desa Ketekesu, Tanah Toraja. Subjek. Subjek ini jika lebih dari satu bisa kita tambahkan lagi. Misalnya ada Tanah Toraja, ada subjek lainnya. Ya, jadi kalau kita klik ini add input atau tambahkan subjeknya, ini subjek pertama dan subjek keduanya bisa kita isikan di sini. Misalnya saya tambah ya subjek. Oke, ada 3 subjek. Lalu di bawah ada description, deskripsi atau keterangannya. Jadi kita sebagai pengelola perpustakaan memberikan deskripsi tentang item yang sedang kita katalog. Misalnya item tadi ini berupa gambar ya rumah tongkonan.
Baik, seperti itu misalnya ya deskripsinya. Selanjutnya ada kreator, siapa yang menciptakannya, yang membuat dari gambar tersebut. Misalnya yang memotret gambar ini, misalnya adalah saya sendiri, misalnya ya. Sumbernya apa, ada tidak saja. Kalau misalnya kita mengambil sumber ini dari internet, bisa kita sebutkan di sini. Lalu ada publisher, jadi tidak mesti juga diisi semuanya kalau memang kita tidak tahu ya. Kalau ada informasinya bisa kita isikan. Lalu publishernya siapa, tidak ada ya. Date, tahunnya, tahun ketika misalnya foto itu diambil ya, misalnya tahun 2020. Kontributornya siapa, bisa di sini dimasukkan jika ada kontributor ya. Right, haknya, apakah gambar ini misalnya bisa dia di-download oleh siapa saja, bisa digunakan oleh siapa saja, diposting di sosial media dan lain sebagainya misalnya, bisa ya. Relation, hubungannya, kalau ada hubungan dengan yang lain bisa kita masukkan. Format, ya, formatnya ini apakah dalam bentuk gambar ya. Ini adalah bukan gambar foto. Bahasa, kalau ada bahasanya. Tipenya ini kalau tidak salah bisa karena tadi JPG ya, kita kasih JPG. Identifier, coverage. Oke, seperti itu. Kalau kita lihat selalu ada di sebelah kanan ini mengikuti ya. Kalau sudah kita metadata seperti ini, bisa kita add item ya. Lalu di bawah dua pilihan ini ada public dan featured. Ini maksudnya bisa diakses oleh umumnya, public. Bisa kita centang seperti ini. Lalu klik add item. Oke, add item. Nah, di sini sudah terlihat ya. Sudah terlihat ada satu item yang telah kita masukkan ke dalam. Keterangannya seperti ini ya. Kalau kita klik dashboard, nah, sudah terlihat juga di sini ada tambahan satu item tadi ya, yang baru-baru kita tambahkan itu seperti ini keterangannya. Oke, kalau kita lihat kembali ke item, kita mau mengupload gambar yang ini tadi ke dalam situs perpustakaan digital kita, bisa kita edit kembali ya. Edit ya. Di atas ini ada item type metadata, kita tentukan dulu ya, tipe item ini ya, apa ya. Yang tadi itu kan merupakan gambar, di sini ada beberapa tipe, berarti yang tadi itu adalah, kalau gambar itu adalah still image ya. Kalau misalnya suara ada sound, ada video, gambar bergerak, moving image, seperti itu, ada beberapa pilihannya. Kalau berupa teks, ada teks seperti buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Oke, ini karena gambar saya pilih gambar still image. Oke, lalu ada turun pilihan di bawah seperti ini original formatnya ya. Ini adalah merupakan foto ya, physical dimension, ini fisiknya ya. Jadi kadang-kadang ada juga perpustakaan digital itu selain memiliki koleksi digitalnya juga memiliki koleksi fisiknya yang disimpan di lembar-lembar di perpustakaan misalnya. Oke, setelah itu bisa kita save. Setelah kita save ya, sudah ada seperti ini, kita edit kembali tadi di sini ya. Lalu kita ke files, pilihan files ini untuk mengupload ya. Jadi ukurannya itu usahakan jangan di atas 40 MB. Kita pilih gambarnya tadi, choose file,
Ya, saya punya tadi koleksi digital, yang ini gambarnya ya. Lalu saya open. Oke, sudah ada nama filenya seperti ini. Lalu saya save. Oke, the item sudah berhasil dirubah. Coba saya edit. Untuk teks ini sebenarnya bisa kita tag ke supaya terlink dengan koleksi lainnya misalnya ya, tapi untuk sementara tidak perlu kita gunakan dulu. Oke, kita kembali ke dashboard. Sudah ada satu item ya, tambahan kita tadi yang ini, tapi koleksinya belum ada ya. Nah, coba kita ke opak atau ke tampilan pertamanya, yaitu lalu saya save, refresh atau saya reload. Oke, di sini ya di halaman depan itu selalu ditampilkan item yang baru-baru ditambahkan. Jadi ini tadi sudah ada desa Ketekes Rumah Tongkonan Tanah Toraja yang baru-baru saya masukkan tadi. Ini buat pemustaka, dia akan mengaksesnya. Saya cek. Oke, sudah ada seperti ini, ada judul ya. Ini adalah metadatanya atau katalognya yang tadi saya buat. Ada subjeknya 3, ada deskripsinya, ada kreator, date, format, bahasa dan lain sebagainya ya. Original citation bahkan ada. Nah, di mana tadi filenya? Mungkin saya lupa save tadi ya. Jadi saya kembali ke halaman dashboard. Saya edit terlebih dahulu. Ya. Edit files. Saya mungkin tadi lupa save. Oke, dan lupa klik save. Oke ya, nah, sudah ada. Coba kita refresh kembali. Nah, sudah terlihat kalau ada icon seperti ini, itu artinya ada konten digitalnya ya, ada filenya yang diupload. Coba kita cek. Kita turun ke bawah. Oke, sudah ada filenya ya, ada file di sini kita upload. Coba saya klik. Terbuka ya. Bisa diakses oleh pemustakanya ya. Oke, itu untuk contoh koleksi dari gambar. Nah, bagaimana dengan koleksi lainnya? Caranya sama, cuma yang membedakan itu mungkin adalah bentuk itemnya. Nah, kalau kita ingin tambahkan yang lain, misalnya saya punya koleksi lainnya lagi, yaitu dalam bentuk MP3. Dalam bentuk MP3 ini merupakan rekaman suara perjalanan seseorang ke Tanah Toraja ya, dia mendokumentasikan dalam bentuk rekaman suara. Add item, tambahkan item, lalu saya kasih di sini. Tadi itu judulnya adalah Exploring Toraja. Ini saya peroleh dari internet ya. Exploring Toraja, Afterlife and Adventure. Subjeknya ini bisa tentang Tanah Toraja. Deskripsinya ini saya kasih rekaman suara ini berisi tentang petualang seorang wisatawan asal Amerika yang berkunjung ke Tanah Toraja. Ia berkunjung ke beberapa desa. Beberapa desa di sana untuk mencari tahu kebudayaannya. Oke, deskripsinya demikian. Kreatornya siapa ya? Si kreatornya ini tadi ada namanya di sini ya. Saya lupa. Michael Dallas misalnya ya.
source-nya, misalnya ada source Chevrolet, publisher-nya, kapan dibuatnya, misalnya 2019, apa kontributornya, right-nya, relation formatnya, yang merupakan rekaman suara ya, bahasanya Inggris, tipenya MP3, dan seterusnya. Oke, kita public, lalu add item. Oke, add item sudah ada tambahan, jadi dia akan urutkan nanti ya. Makin banyak koleksinya, makin terlihat di sini. Jadi add item sudah ada judul kedua, lalu saya edit tadi ke sini ya, item type metadata. Karena ini berupa suara atau rekaman, maka ini ada sound ya, suara. Nah, sound juga seperti ini bisa kita masukkan transkripsinya jika ingin dimasukkannya, tapi kalau videonya panjang sekali ya mungkin singkat-singkat saja. Original formatnya ini rekaman suara ya. Durasinya berapa lama rekaman tersebut. Rekaman ini kurang tadi 28 menit ya. Oke, bitrate frekuensinya kalau misalnya ingin dimasukkannya bisa juga. Oke, yang kita tahu saja yang bisa kita masukkan. Lalu kita save, lalu kita edit kembali, masukkan filesnya. Ya, ukuran filenya pastikan tidak lebih dari 40 MB ini tadi. Oke, nah, jangan lupa di save. Oke, sudah berhasil. Nah, coba kita cek lagi ke halaman dashboard. Oke, sudah ada 2 koleksi. Ya. Bagaimana dengan halaman opaknya, halaman situsnya? Oke, sudah ada 2 koleksi. Ya, seperti ini. Ini baru-baru saya masukkan tadi. Kita cek. Turun ke bawah ada title, subject, ini metadatanya. Ya. Nah, ada filenya seperti ini juga. Sudah kita upload. Bagaimana tampilannya? Bagi pemustaka bisa kita klik. Time. It has a tendency to fly by fast. But what's gonna happen when our time is up? After 700 days of traveling through Indonesia, I had Oke, menarik ya. Jadi pemustaka bisa mengakses rekaman suara tadi yang menjelajahi Tanah Toraja. Oke, lanjut lagi, kita ke tambahkan lagi satu koleksi ya, item, add an item. Kini saya punya koleksi berupa buku ya, buku. Kita cek buku ini isinya tentang Tanah Toraja juga ya. Judulnya Mengenal Lebih Dekat Tanah Toraja, Abdul Rahman Rahim. Oke, kita input mengenal jadi ini adalah buku ya, ini bacaan untuk anak SD tingkat 4 dan 5. Cek. Subjeknya ini kebetulan ada katalognya ya. Cerita Rakyat Sulawesi. Cerita Rakyat Sulawesi. Oke, tambah subjek Tanah Toraja. Oke, deskripsikan ya. Buku ini menggambarkan tentang Tanah Toraja secara keseluruhan, mulai dari budayanya, kepercayaannya, hingga tempat wisata alam di sana. Buku ini diperuntukkan bagi
siswa SD kelas 4, 5, dan 6. Oke, siapa kreatornya? Abdul Rahman Rahim. Source-nya dari mana? Oke. Publishernya, siapa publishernya? Adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Kapan tahun terbit kalau buku seperti ini ya? Kita bisa lihat anunya, keterangannya. Kontributor, right, relation, formatnya ini bukunya adalah buku ya. Bahasa Indonesia, tipenya ini PDF dan seterusnya. Oke, kita save, add item. Oke, ada lagi tambahan, sudah 3 koleksi. Kita edit ya, masuk ke sini. Nah, kalau buku tipe metadatanya ini adalah berupa teks isinya ya. Jadi kita pilih teks. Ada pilihan lagi ya, original format dan lain sebagainya. Kita boleh save, lalu kita edit lagi untuk mengupload filenya. File, pilih file, lalu kita upload, open ya, jangan lupa di save. Oke ya, coba kita cek di katalognya, di situsnya. Oke, sudah dekat, mengenal lebih dekat Tanah Toraja. Sudah ada 3 koleksi kita ya. Coba kita cek subjek ya, dan seterusnya. Ada format, ada filesnya juga. Filenya coba kita klik. Nah, terlihat oleh pemustakanya ya, bisa diakses oleh pemustakanya. Baik, selanjutnya satu koleksi lagi ya. Satu koleksi ini berupa video. Kita tambahkan add an item. Saya punya koleksi lagi tentang, ini sebenarnya jurnal tapi sama dengan buku tadi ya, PDF. Ada koleksi saya berupa sejarah kasta Tanah Toraja seperti ini, berupa video. Oke, sejarah kasta Tanah Toraja di Toraja, Kaunan, Taimanuk. Oke, judulnya sejarah kasta Tanah Toraja di Toraja, Kaunan, Taimanuk. Di Toraja, Kaunan, Taimanuk. Oke, ini judulnya. Subjeknya dia tentang Tanah Toraja misalnya ya. Tambahkan lagi sejarah Tanah Toraja misalnya. 2. Lalu deskripsinya ya. Video komentar ini berisi tentang sejarah kasta yang ada di Tanah Toraja. Pada video ini mengulas dengan lengkap berbagai tingkatan kasta yang ada di Tanah Toraja. Oke. Lalu kreator ya, kreator ini siapa pembuat dokumenternya? Misalnya ada dibuat tadi ya, namanya adalah Abdul Hakim
source sumbernya jika ada diperoleh dari sumber lain, publishernya siapa, kapan dibuatnya, misalnya 2000, kontributor, right, relation, dan seterusnya. Format ini berupa video, ya. Bahasanya Indonesia, tipenya adalah MP4, dan seterusnya. Lalu kita add item. Oke, sudah ada 4 koleksi, kita edit yang paling atas tadi. Pilih type metadatanya. Ini merupakan, kalau video itu adalah moving image, ya, gambar bergerak seperti ini, ya, moving image. Oke, kita transcription kalau ingin ditranskripsi dokumenternya tadi, ya, bisa. Original format, durasinya misalnya tadi itu adalah 30 menit, misalnya 30 menit. Compression, ada produsernya siapa, direkturnya siapa, kalau ada memang keterangannya bisa dimasukkan. Lalu kita save. Oke, kita edit lagi untuk mengupload filenya. Upload, pastikan ukuran tidak lebih dari 40 MB. Open, lalu save. Oke, berhasil, ya, sudah ada. Coba kita cek di dashboardnya. Oke, kita sudah memiliki 4 koleksi, ya. Lalu kita lihat di katalognya juga. Oke, sudah ada, ini cuma 3 ditampilkannya, misalnya kita lihat sejarah kasta Tanah Toraja. Oke, ini sudah ada deskripsinya, ada semuanya, tempat, dan ada filenya. Bagaimana tampilannya bisa kita cek. Tadi sudah ada 4 koleksi di perpustakaan digital kita, ya, di dalam dashboard, dan seterusnya bisa kalian buatkan, ya, tambahkan semua terus itemnya. Adapun untuk koleksi, ya, misalnya ini, ya, koleksi, atau ini collection, bisa kita tambahkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa koleksi ini bisa untuk sebagai pengelompokannya, pengkategorian. Misalnya saya punya koleksi khusus untuk Tanah Toraja, berarti yang tadi 4 item itu berada dalam koleksi Tanah Toraja. Mungkin nanti saya akan buat lagi koleksi tentang Henry Kang. Ada koleksi tentang Maros, ada koleksi tentang Bulukumba, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu, ya, untuk pengelompokan. Saya kasih contoh, misalnya saya tambahkan koleksi, ya, judulnya ini, saya beri koleksi di sini Tanah Toraja, ya. Subjeknya, ya, memang tentang Tanah Toraja semua. Deskripsikan pada koleksi ini berisi tentang item yang terkait tentang Tanah Toraja, ya. Kreatornya siapa, source-nya, dan lain sebagainya. Bisa kita buatkan, misalnya koleksinya saya buatkan tahun ini, ya, kontributor, right, dan seterusnya, ya. Oke, bisa saya tambahkan koleksi. Nah, ini sudah ada koleksi. Oh ya, ini private, ya, bisa kita edit dulu supaya dia public. Save. Oke, coba kita cek dashboard. Nah, di sini ada 1 koleksi, ya, 4 item. Di Tanah Toraja, ya, ini terlihat ada 0 karena belum ada item di dalamnya, ya. Bisa kita klik edit, ya, bisa kita edit seperti ini kalau misalnya ada yang ingin diperbaiki tadi. Nah, caranya kalau ingin memasukkan
items yang 4 tadi ke dalam koleksi Tanah Toraja tadi, bisa kita edit. Misalnya ya, yang pertama tadi gambar, ya. Edit, ya edit, lalu kita pilih collection. Ya, nah di sini ada pilihan Tanah Toraja, ada koleksi Tanah Toraja yang tadi kita buatkan barusan saja, ya. Lalu kita save. Oke, jadi ini sudah terlihat ya. Jadi terlihat ada perubahan di sini, koleksi itu masuk di Tanah Toraja. Coba kita cek, klik di dashboard, collection, kita lihat tadi Tanah Toraja sudah ada satu item di dalam, ya. Ada satu item, jadi satu koleksi ini. Coba kita klik, ya. Bisa juga diklik di area situs perpustaka, apa situsnya ya. Misalnya ini ada browse item, untuk mencari item, bisa juga mencari koleksi. Misalnya pemustaka ingin melihat koleksinya. Nah, di koleksi ini ada koleksi yang namanya Tanah Toraja. Ya, kalau diklik, nah, ada keterangan tadi yang kita buat, collection. Nah, collection itemnya itu salah satunya tadi adalah Desa Ketekesu tadi ini, ya. Bisa jadi pustaka bisa dialihkan ke itemnya apa-apa sih di dalam itu. Nah, misalnya yang item lainnya tadi, ini tadi sudah ya. Lalu yang ini tinggal diedit saja, baru pilih koleksinya. Tanah Toraja, save. Oke, klik lagi yang di atas tadi. Ini Tanah Toraja, save. Oke, item satu lagi, edit, Tanah Toraja, save. Oke, kita coba cek. Nah, kita lihat di koleksi Tanah Toraja ada 4 item tadi, ya. Nah, misalnya saya ingin buat lagi collection khusus untuk misalnya di daerah Bulukumba, ya. Subjek tentang Bulukumba. Saya kasih deskripsi ya, pada koleksi Bulukumba menyediakan item tentang tempat wisata dan perkebunan yang ada di Bulukumba. Oke, kreator dan seterusnya, kapan kita buat, 2024, seterusnya ya. Bisa kita add collection. Nah, jadi koleksi kita sekarang ada 2, Bulukumba dan Tanah Toraja. Yang Tanah Toraja sudah terisi 4, Bulukumba belum ada sama sekali. Jadi nanti jika misalnya ada item tentang yang berkaitan dengan koleksi Bulukumba ya, nah bisa tadi kita pilih, kita tambahkan seperti ini ya. Tinggal nanti dipilih juga di sini. Nah, dipilih mana dia, apakah dia koleksi di Bulukumba atau Tanah Toraja ya. Seperti itu caranya. Sehingga nanti di tampilan situs perpustakaan digitalnya, di situ kan terlihat ada browse item. Nah, item ini dia akan menampilkan semua item, entah apakah itu koleksi Bulukumba, Toraja, atau ada koleksi-koleksi lainnya, dia akan menampilkan semuanya. Tapi kalau mencari berdasarkan koleksinya, dia hanya munculkan koleksi-koleksi yang ada. Jadi dalam satu koleksi itu bisa berisi banyak item. Ya. Di koleksi ini tidak ada kita upload dokumen, tapi yang kita upload dokumennya itu ada di item. Ya. Baik, itu saja saya kira ya. Semoga bisa dipahami cara-cara kerja dari Omeka ini, situs perpustakaan digital kita. Selamat memperkaya koleksinya ya. Semakin banyak koleksi, semakin banyak itemnya, semakin bagus sekali ya. Saya yakin semakin banyak juga pengetahuannya nanti diperoleh terkait dengan teknis dari perpustakaan digital ini. Sekian dari saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.